Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, saya langsung aja mengajak Anda untuk berbincang dengan Pak Doni. Pak Doni, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan bagaimana keluhan dari para nelayan yang memang mengeluhkan pagar laut di perairan Tarumajaya Bekasi ini kemudian mengganggu aktivitas mereka untuk melaut. Kemudian dari pihak KKP sendiri, selain menyegel, akan melakukan hal apa dalam waktu dekat ini, Pak Doni? Ya, kami akan panggil yang pihak-pihak yang terkait di sana. Kita juga akan koordinasi dengan kementerian atau pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan izin untuk mengevaluasi bersama dan kita luruskan lagi sesuai dengan regulasi yang ada. Salah satunya KKPRL itu kan untuk menyatakan kesesuaian dan tujuan pemanfaatan. KKPRL pasti akan terintegrasi dan melihat RT RW dari pemerintah daerah setempat. Nah, saya cuma pengen kita itu nanti kalau akan mengeluarkan KKPRL, ya kita berpegang ke peraturan RT RW dari pemerintah daerahnya juga gitu loh. Nah, dalam hal rencana kawasan industri perikanan dan terminal khusus itu, kalau kita baca RT RW-nya punya Jawa Barat, itu di situ ada zona pengelolaan energi, ada zona pelabuhan perikanan, dan zona pelabuhan laut. Berdasarkan aturannya, pemanfaatan ruang dalam perda tersebut sendiri, di zona pengelolaan energi, kegiatan seperti terminal khusus diperbolehkan, tetapi reklamasi dan pengerukan tertentu tidak diperbolehkan. Di zona pelabuhan laut dan zona pelabuhan perikanan, kegiatan seperti pembangunan industri terintegrasi, terminal khusus, reklamasi, dan pengurukan diperbolehkan dengan persyaratan mendapatkan izin terlebih dahulu. Nah, kita karena kita pemerintah, kita berpegang kepada aturan yang dibuat sendiri. Jadi kita akan berkoordinasi dengan yang sudah mengeluarkan izin-izin terlebih dahulu dengan pemerintah daerahnya, karena seperti tadi Pak Yom sudah memberikan penjelasan yang clear, pengawasan untuk 0 sampai 12 mil itu ada di daerah, dan ini sebenarnya wilayahnya di daerah. Harusnya kita memiliki koordinasi yang lebih baik lagi nantinya. Secepatnya kita akan selesaikan masalah ini. Ya, tapi Pak Doni, kan harapan masyarakat adalah pagar ini segera dibongkar agar mereka yang bergantung hidup dari melaut ini bisa segera normal kembali nih pendapatannya dari melaut, Pak. Ya. Konkretnya kapan nih ya, Mbak, pagar ini akan dibongkar, dengan, Pak Doni? Sesuai dengan kemarin Pak Ipung, kita akan panggil. Kalau yang nggak sesuai dengan peruntukan zonanya, yang kita mengacu kepada perdanya itu ya tidak punya izin, biasanya nih dalam penegakan sanksinya dikenakan sanksi administratif dulu, setelah itu disuruh bongkar. Baik, berarti setelah dikenakan sanksi administratif langsung akan disuruh bongkar. Mudah-mudahan ini bisa segera dilakukan. Betul. Agar harapan dari para nelayan ini bisa terwujud. Kita ke Mas Yon, mungkin bagaimana seharusnya menyeimbangkan sebenarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur manusia nih dengan keseimbangan ekosistem laut, Mas, supaya lebih banyak manfaat yang harusnya didapatkan oleh masyarakat, khususnya untuk para nelayan. Ya, pertanyaan yang sulit nih dari Mbak Mala ya, agak teoritis, harus praktis juga ya. Kita melihat bahwa laut ini adalah ruang publik, common access, dan itu roh yang didorong oleh undang-undang pengelolaan pesisir dan laut di awal. Jadi kita ingin masyarakat mendapatkan kesempatan, masyarakat dengan berbagai varian pekerjaan di pesisir itu, mulai dari penangkap, budidaya, pariwisata, mereka harus punya akses tuh terhadap sumber daya yang ada di situ. Nah, kemudian yang perlu kita bicarakan, kenapa perlu ada undang-undang pesisir dan turunannya, karena kita bicara keberlanjutan. Ya, di situ juga dibicarakan bagaimana kemudian pemanfaatan ini semua bisa akses, dapat memanfaatkan dan berkelanjutan. Tidak ada yang kemudian terabaikan. Ini yang kita sebut dengan keadilan ekonomi, keadilan geografi, keadilan sosial dan sebagainya, yang merupakan roh dari undang-undang pesisir ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kemudian ini memberikan manfaat tanpa harus mengorbankan
Itulah yang kita sebut dengan nilai-nilai yang tercakup di dalam sustainability seperti daya dukung, daya tampung, begitu ya. Kemudian soal pencemaran, Mas Philip, itu juga harus diperhatikan. Daya dukung, daya tampung. Kita tidak bisa juga memperbanyak bangunan, kemudian ternyata kawasan itu tidak cukup kuat untuk menampung bangunan. Memperbanyak orang atau memperbanyak nelayan, itu kita hitung berapa idealnya. Semua jadi nelayan, ikannya juga nggak cukup. Habis. Semua jadi pariwisata, pantainya kecil juga, gitu kan. Nah ini yang kita hitung, daya dukung, daya tampung berapa. Apakah juga dihitung dengan pemasangan pagar laut ini kemudian bisa merusak ekosistem laut yang membuat nelayan juga jadi sulit untuk melaut? Oh iya, jelas. Karena kan ketika akses itu terganggu, Mas Philip, maka akses pertama, akses untuk daerah penangkapan. Biasanya itu daerah yang digunakan untuk menangkap ikan. Kalau di Tangerang itu, dasar itu di Garuk tuh, ada yang namanya alat tangkap garuk, tangkap kerang, ya, simping, ya, anadara dan sebagainya, keong-keong itu, kemudian ikan dasar, kemudian ada jaring. Jaring kalau terganggu, terikat, tersangkut, robek, putus. Kalau jaring putus, maka masalah bagi laut apa? Meningkatnya plastik. Jaring ini kan plastik nih. Persoalan pemerintah juga memerangi plastik. Nah ini kan masalah yang memunculkan masalah ini. Nah kemudian soal yang lain, pollution. Kita belum tahu nih bagaimana ukuran yang harus kita buat untuk sebuah kegiatan pembangunan pagar laut. Kalau pagar laut dengan teknologi yang besar, ini kan termasuk bangunan laut ya. Ada yang dibangun dengan teknologi, ada yang tadi ada belko kita lihat kan. Dia kan menggunakan teknologi tuh. Ada juga yang manual. Kalau Tangerang mungkin dia manual, banyak ya. Tapi cukup kuat juga tuh, menancapkan 2-3 meter manual tuh kuat juga tuh orangnya kan. Nah, pasangnya gimana ya? Pasangnya Apa lempar lembing gitu? Nah ini yang kemudian menimbulkan efek terhadap akses pendapatan, kemudian juga ekonomi biaya tinggi. Karena cost yang dikeluarkan tadi, mereka harus mengeluarkan solar lebih banyak, sementara hasil lebih sedikit. Ujungnya kan apa? Kemiskinan tetap. Nelayan yang menjadi korban dari buntut-buntutnya masyarakat yang jadi korban. Nah inilah yang juga harus banyak yang minta untuk segera dicabut, jangan cuma disegel begitu. Ya supaya normal lagi aktivitas, kan sebenarnya itu. Itu dia. Baik, terima kasih Pak Yon Fitner selaku pakar kelautan IPB. Terima kasih Mbak Mala, pagar laut yang berada di Bekasi. Dan tentunya kita berharap juga bagaimana kasus ini bisa cepat selesai. Dan terima kasih juga untuk Pak Doni Ismanto selaku staf khusus Menteri KKP bidang Humas dan Komunikasi. Terima kasih Pak Doni, sehat selalu.